الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته ثم لحضرة جميع الأنبياء والأولياء والشهداء الصالحين ثم لحضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم لجميع مشايخنا وأصولهم وفرعهم وأولادهم وأزواجهم وذريتهم وأساتذتهم ومشايخهم ثم لجميع مصنف كتابنا ثم لحضرة الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ثم لجميع مشايخنا ومشايخ آبائنا ثم لجميع مؤلف كتابنا ثم لجميع أساتذتنا ثم لجميع آبائنا وأمتنا وجدنا وجدتنا وأمنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالنا وخالاتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, jika nanti dalam penyampaian keterangan terdapat kesalahan atau kekeliruan, baik itu dalam bentuk tulisan dan lainnya, mohon kritik dan saran Anda serta pembenaran dari Anda melalui nomor 085259717000 baik via call atau WA atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Rozi, atau bisa langsung Anda tulis di kolom komentar YouTube channel Mahfud Rozi. Atas segala perhatian, kritik dan saran serta apa yang Anda ralat, saya sampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan melanjutkan praktek fi'il madhi, itu contoh sebelumnya yang sudah saya sampaikan sambil kita praktekkan, di mana fi'il madhi yang akan kita bahas di sini adalah fi'il madhi yaitu yang mabni maklum atau kata kerja aktif yang sekaligus dilanjutkan dengan fa'il dhamir, di mana sebelumnya sudah saya sampaikan, sudah kita ikuti bersama, yaitu fa'il yang berupa dhahir. Sekarang akan kita bahas fa'il dhamir tasniyah untuk mu'annas. Fatimatu wa Aisyatu dhahabata ilal madrasati. Fatimatu, adapun Fatimah, wa Aisyatu, dan Aisyah, dhahabata, itu ya sudah berangkat. Siapa keduanya? Berdhamir huma. Siapa huma? Berangkat ilal madrasati, menuju ke sekolah. Fatimatu, adapun Fatimah, wa Aisyatu, dan Aisyah, dhahabata, itu sudah berangkat keduanya. Dhahabata, itu sudah berangkat. Siapa? Huma, yaitu keduanya, ilal madrasati, menuju ke sekolah. Yang akan kita urai di sini adalah dari lafal Fatimatu. Fatimatu, rumus utama. Bedakan setiap kata antara isim, fi'il, c huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja.
huruf selain kata benda dan kata kerja. Jadi isim menentukan kata benda, fi'il menentukan kata kerja. Kita tentukan di sini Fatimatu menurut rumus utama adalah isim. Tanda isimnya adalah tanwin yang tercegah karena ghairu munsharif. Elatnya ada berapa? Ini materi jilid 3 ya, makanya kita bahas karena materinya sudah selesai. Tanda isimnya adalah tanwin yang tercegah. Tercegahnya tanwin. Kenapa tercegah? Karena ghairu munsharif. Elatnya atau maneknya apa? Elatnya Fatimatu ini menjadi ghairu munsharif ada dua, yaitu nama dan diakhiri hak taknis. Dasarnya kadzamu annatsum bihaim mutlaqa wa syaratu man'il ari kaunu hurtaqa. Juga tanpa tanwin nama yang muannas, akhirnya hak taknis belajar yang keras. Tanpa tanwin ya. Nama yang diakhiri hak taknis. Fatimatu hak taknisnya berupa tu. Jadi tercegahnya tanwin atau menjadi manik munsharif. Di mana sebelumnya sudah kita pelajari bersama di jilid 3 bahwa manik munsharif itu atau isim ghairu munsharif jarnya menggunakan fathah, sedangkan nasabnya juga fathah dan rofa dengan dhamma. Saya ulangi lagi, isim ghairu munsharif rofa dhamma, nasab fathah, jar fathah. Selama tidak ada al atau tidak dimudhafkan. Silakan lebih tepatnya diikuti atau dibuka jilid 3. Materi jilid 3. Setelah kita mengetahui bahwa Fatimatu ini adalah isim, Fatimatu wa Aisyatu dhahabata ilal madrasati, dhahabata menjadi khabarnya. Jika yang kita temui ternyata isim, tadi Fatimatu isim, apa yang kita temui bila lafal itu isim? Maka terapkan rumus A1, A2, A3. Rumus A1. Bedakan isim antara ma'rifat nakirahnya, mabni mu'rabnya, mudzakkar muannasnya, mufrad musanna jamaknya. Jadi di sini akan kita membedakan lafal Fatimah ini termasuk isim ma'rifat atau nakirah, termasuk isim mabni atau mu'rab, begitu pula mudzakkar atau muannas. Selanjutnya A3 A1 terakhir yaitu membedakan atau menentukan apa termasuk isim mufrad, isim musanna atau jamak. Dilanjutkan pembahasan berikutnya masih di rumus A1. Fatimatu menurut rumus A1. Ingat, di sini kita akan membedakan Fatimah itu termasuk ma'rifat atau nakirah. Sebagaimana pada materi jilid 2 sudah disampaikan bahwa ma'rifat itu adalah menunjukkan makna khusus. Isim-isim ma'rifat ada 6, dhamir, nama, al, mausul, mudhaf, isyarah. Mudhaf yang ma'rifat adalah mudhaf yang mudhaf ilainya berupa isim ma'rifat. Dhamir adalah semua dhamir itu termasuk ma'rifat. Kemudian nakirah itu apa? Nakirah itu menunjukkan makna umum. Cirinya nakirah yang paling mudah itu adalah tanwin. Tapi perlu diingat, nama apabila bertanwin maka tidak masuk pada nakirah, melainkan masuk pada ma'rifat. Jadi yang dimenangkan adalah karena nama.
seperti Muhammadun. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat karena apa? Nama. Jadi tanwin itu bukan kemudian pasti nakirah, tidak. Paling mudahnya saja seperti kolamun, nakirah, sya'run, kitabun, itu nakirah. Kalau nama maka yang dimenangkan adalah namanya berarti ma'rifat. Mahmudun ma'rifat karena nama. Nah di sini Fatimatu ini menurut rumus A1 ma'rifat apa nakirah? Ternyata lafal Fatimatu adalah ma'rifat. Ma'rifat karena apa? Karena Fatimah sendiri itu adalah sebuah nama. Dasarnya wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa inda wabni wal ghulami walladhi. Ma'rifat yaitu selain nakirah, dhamir nama al-mausul mudhaf isyarah. Ini isim ma'rifat yang 6. Satu dhamir, semua dhamir baik dhamir munfasil atau muttasil, semua dhamir itu ma'rifat. Kemudian nama, lafal yang ada alnya ma'rifat, isim mausul ma'rifat, mudhaf yang mudhaf ilaihnya itu ma'rifat menjadi ma'rifat, lalu isyarah juga ma'rifat. Dilanjutkan rumus A1 yang kedua, lafal Fatimah itu ini mabni atau mu'rab. Mabni itu tetap, mu'rab itu berubah-ubah. Maka lafal Fatimah di sini adalah mu'rab. Alasannya karena lafal Fatimah ini tidak serupa dengan huruf. Dasarnya wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Mu'rabnya kalimat isim itu sepi, serupa huruf contoh suma dan ardi. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Mu'rabnya kalimat isim itu sepi, serupa huruf contoh suma dan ardi. Ini dasar kemu'rabannya isim. Berikutnya adalah Fatimatu ini, wa Aisyatu. Menurut rumus A3 berikutnya, A1 berikutnya yang ketiga, lafal Fatimatu mu'annas atau mudzakkar. Mu'annas artinya perempuan, mudzakkar artinya laki-laki. Ternyata lafal Fatimatu ini di sini menurut rumus A3 adalah mu'annas. Lafal Fatimatu adalah mu'annas. Apa tanda mu'annasnya? Diakhiri tak marbuto atau tak taknis. Fatimah tu. Jadi mu'annas itu kan diakhiri tak atau alif, anggota badan yang sepasang, lafal yang khusus perempuan, lafal yang dinas mu'annas dalam Al-Quran. Lafal atau mu'annas yang menyimpan tak ada 3 sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya. Mu'annas yang menyimpan tak artinya dia mu'annas tapi tidak menggunakan tak taknis. 1. Anggota badan yang sepasang. Contohnya yadun. Tidak usah yadatun. Itu mu'annas yadun. Kenapa? Karena termasuk anggota badan yang sepasang. Begitu juga ainun. Tidak ainatun. Lafal ainun walaupun tidak diakhiri ta, itu mu'annas karena anggota badan yang sepasang. Dinamakan mu'annas dengan menyimpan ta. Kemudian mu'annas yang menyimpan ta kedua adalah lafal yang dinas mu'annas di dalam Al-Quran. Syamsun, ardun. Itu semuanya adalah lafal mu'annas yang tidak diakhiri ta.
disebut dengan mu'annas dengan menyimpan tak karena dinas mu'annas di dalam Al-Quran. Contohnya seperti itu. Nafsun. Begitu juga yang menyimpan tak mu'annas tanpa tanda tak adalah lafal yang khusus perempuan. Zainabu. Tidak usah Zainabatun karena Zainab itu sendiri adalah perempuan. Hamilun. Orang hamil sudah pasti perempuan. Jadi tidak usah hamilatun. Begitu juga haidun. Tidak haidotun. Nifasun. Tidak tertulis nifasatun. Karena apa? Karena haid dan nifas itu adalah khusus perempuan. Jadi muannas yang dengan menyifat tak ada 3. 1 anggota badan yang sepasang. 2 lafal yang dinas muannas dalam Al-Quran. 3 adalah lafal yang khusus perempuan. Berikut rumus A1 yang keempat atau yang terakhir dari A1-nya. Fatimatu ini mufrad, musanna atau jamak. Mufrad itu menunjukkan makna 1. Tasniyah atau musanna itu menunjukkan makna 2. Jamak itu menunjukkan beberapa, baik laki-laki atau perempuan. Yang terhitung jamak itu mulai dari angka 3 atau jumlah 3 dan seterusnya. Ternyata Fatimatu ini adalah isim mufrad. Artinya menunjukkan makna 1. Adapun 1 Fatimah. Menunjukkan makna 1. Tidak menunjukkan 2 Fatimah. Tidak juga menunjukkan beberapa Fatimah. Tapi adapun Fatimah 1. Itu ya. Jadi 1 orang. Maka lafal Fatimah itu di sini adalah isim mufrad. Karena tidak menunjukkan makna 2 atau banyak dan tidak diakhiri ani, aini, una, ina, atun, atin. Kalau diakhiri ani berarti musanna atau tasniyah dalam bentuk rofa. Zaidani. Tasniyah dalam keadaan rofa. Tanda rofanya alif. Kalau diakhiri aini umpama sebelumnya ya berharakat fathah. Sebelumnya ya berharakat fathah. Zaidaini. Maka tasniyah atau musanna dalam bentuk nasab atau jer. Jadi kalau jatuh setelah huruf jer berarti dalam keadaan jer. Kalau dia sedang dalam keadaan nasab berarti dalam keadaan nasab. Tanda nasabnya ya. Kalau lafal itu diakhiri ina, sebelumnya ya berharakat kasroh. Muslimina, mu'minina. Itu berarti jamak mudzakkar salim. Dalam bentuk apa? Nasab atau jer. Tinggal melihat nanti posisi dalam susunan itu. Kalau jer, ya tanda jernya dengan ya. Kalau nasab, ya sama. Tanda nasabnya menggunakan ja. Itu jamak mudzakkar salim. Kalau lafal dia itu diakhiri una. Mu'minuna, muslimuna. Kemudian munafiquna. Apa itu di situ? Adalah jamak mudzakkar salim. Dalam bentuk apa? Rofa. Apa tanda rofanya? Wow. Jamak mudzakkar salim tanda rofanya adalah wow. Dasarnya yang menggunakan warfa biwawin wa biajur mansibi. Kalau yang tasniyah tadi ani aini bil alifir fa'il. Silakan di jilid 2-nya ya. Sudah dibahas. Kemudian kalau lafal itu diakhiri alif ta. Maka lafal tersebut itu adalah bukan musanna lagi. Akan tetapi jamak.
Jamak apa? Jamak mu'annas salim. Lafal yang diakhiri alif ta itu adalah jamak mu'annas salim. Contoh, muslimatun, mu'minatun, hafizatun. Itu. Tanda rofaknya dhamma, nasab atau jar menggunakan kasroh. Wa ma bita wa alifin qajumia yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Tanda jamak mu'annas salim alif ta, rofa dhammah, jar nasab, kasroh, huruf ta. Itu di jilid 2 sudah disampaikan. Nah, kalau seperti Fatimatun, ada lafal yang diakhiri ta umpamanya, kemudian mau dijadikan jamak mu'annas salim. Maka huruf ta terakhir seperti tunya di sini, Fatimatu, dibuang, lalu didatangkan alif ta. Taknya dibuang dulu, tak marbutohnya, maka didatangkan alif ta sebagai tambahan atau sebagai tanda jamak mu'annas salim, menjadi Fatimatun. Lah, dalam lafal Fatimatun ini tidak ada ani, tidak Fatimatani, tidak Fatimataini. Begitu juga tidak Fatimatun atau Fatimatin. Maka dengan demikian maka lafal Fatimatu ini adalah isim mufrad. Bentuknya adalah mufrad. Dilanjutkan berikutnya adalah ini rumus A2-nya. Lafal Fatimatu bisa kita lanjutkan pada materi berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berbarokah. Sama-sama mendapat barokah daripada guru kita dan pengarang kitab kita. Juga sama-sama mendapat barokah dari kedua orang tua kita. Sekali lagi, apabila terdapat kesalahan, kekurangan dalam penyampaian atau bentuk tulisan, mohon kritik dan saran Anda serta pembenaran Anda melalui nomor yang sudah disebutkan tadi, 0852 59717000, baik via call atau WA, atau langsung tulis di kolom komentar YouTube channel Mahfud Rosi. Sekali lagi, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini bermanfaat dan berbarokah. Amin, 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 Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.